Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Sofyan Djalil. Masih bersama kami, Pak Sofyan. Ada satu isu yang paling utama di sektor perekonomian ini dan juga keuangan negara, yaitu menyangkut soal postur anggaran, di mana ruang fiskal ini dinilai masih terasa begitu sempit dan ini perlu diperlebar. Salah satu caranya adalah yang paling sering diperbincangkan atau diperdebatkan adalah soal subsidi BBM. Adakah kebijakan itu soal subsidi BBM dalam waktu dekat ini, Pak Sofyan? Paling sedikit tadi belum kita rapatkan, ya kan. Presiden tentu akan memanggil rapat ini secara spesifik tentang masalah tersebut, tapi belum pada rapat tadi, karena rapat tadi lebih pada perkenalan menteri dan kemudian Presiden menjelaskan visi misinya dan harapan apa yang harus dilakukan oleh para menteri, bekerja cepat, bekerja tidak egosentral dan lain-lain gitu. Jadi tentang masalah pengalihan subsidi ke arah yang lebih produktif, ya. Itu tentu akan dibahas pada kesempatan tersendiri. Untuk menyentuh program-program yang pro rakyat tadi, Pak, yang seperti sudah disebutkan, ada soal mulai dari soal izin usaha, kemudian tadi ada rencana Kartu Indonesia Sehat dan sejumlah program kerja lain yang sudah masuk dalam visi misi Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala saat kampanye lalu. Posnya nanti akan dari mana untuk dalam waktu dekat ini? Kalau saya mengatakan perubahan izin misalnya, ya, itu tidak perlu anggaran tentu yang banyak, ya. Jadi bagaimana kita mengubah mindset atau revolusi mental para pejabat dengan regulasi yang ada kita ubah, sehingga misalnya kalau tadi pengusaha kecil perlu izinnya 6 sampai 8, yang harus tawaf antar berbagai instansi, kita jadikan 1. Itu tidak perlu banyak biaya, tidak perlu banyak biaya. Tetapi kalau untuk Indonesia Sehat, kemudian Indonesia Pintar, kemudian meningkatkan produksi pertanian, memperbaiki irigasi dan lain-lain, membangun tol laut, begitu ada 2 jalan. Jalan yang pertama adalah dengan melibatkan investasi swasta, ya kan? Karena investasi swasta atau investor itu juga bisa memprovide infrastruktur yang kita butuhkan selama sistem insentifnya benar, regulasi benar, tidak banyak aturan, dan kemudian dipercepat. Ya kan, listrik misalnya itu tidak perlu banyak uang pemerintah kalau misalnya kita bisa sistem bikin PPA yang bagus, ya, sehingga investor bisa menyuplai itu. Listrik sangat mendesak, kalau tidak 2018 Jawa ini bisa gelap sebagian, ya. Dan ini lebih banyak pada reformasi birokrasi dan perbaikan sistem regulasi, sehingga dengan demikian tidak perlu banyak ruang fiskal, ya. Tetapi kalau untuk Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan lain-lain tentu perlu anggaran, dan itu barangkali kenapa pemerintah selalu bicara tentang bagaimana memanfaatkan subsidi ke arah yang lebih produktif, yang lebih memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, begitu. Nah, tapi untuk seperti yang saya sebutkan tadi dan rapat tadi belum dibahas. Baik, terakhir singkat saja mungkin Pak Sofyan, kalau boleh direview ulang bahwa setelah tim kerja ini, kabinet kerja ini dibentuk, ada sambutan yang cukup dingin dari sejumlah pengamat dan pelaku pasar, terutama dari tim yang terpilih di bidang ekonomi ini. Tetapi ini sudah dipilih dan ini juga sudah menjadi tugas dari rekan-rekan Anda di kabinet untuk bekerja. Apa kira-kira optimisme yang bisa ditawarkan ke pasar dan juga semua pihak di tanah air ini? Saya coba lihat tadi misalnya bagaimana reaksi di pasar modal, ya, rupiah dan bursa indeks, ya. Itu terjadi koreksi, tapi koreksinya itu insignifikan, kecil, ya. Nah, sekarang ini pemerintah ini dan tim ekonomi terutama harus tunjukkan bahwa kabinet kerja itu benar-benar kerja. Dengan demikian investor besok, minggu depan atau minggu berikutnya akan melihat bahwa ini ada tim yang benar-benar mendeliver, gitu. Baik, terima kasih Pak Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atas waktunya sore hari ini. Selamat bekerja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya, baik, demikian pemirsa perbincangan kami bersama Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Kita harus jeda dulu, nanti akan kami bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio di Prime Time News usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat.